Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang harus kita lisankan sebagai tanda syukur atas nikmat Allah yang sudah Allah berikan pada kita. Salah satu kenikmatan yang sangat amat besar bagi kita bisa menangi lagi bulan Ramadan. Mungkin teman kita, saudara kita, orang tua kita, atau yang kita cintai siapapun dulu masih bersama-sama merasakan Ramadan, sekarang sudah beda alam. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah menikmati Ramadan ini. Oleh karena itu, marilah kita syukuri kenikmatan ini dengan secara baik, ya, semaksimal mungkin. Ayyamma ma'dudat, kata Allah, beberapa hari yang bisa dihitung. Bukan 29, bukan 30, tapi 1 bulan. Hanya isinya bisa 29, bisa 30. Tidak pernah kurang dari 29 dan tidak pernah lebih dari 30. Itu bulan hijrah. Oleh karena itu, cara mensyukurnya yang hanya sebulan ini, mari kita manfaatkan. Kita evaluasi Ramadan yang lalu, yang sudah kita laksanakan, kekurangannya apa, lantas kita perbaiki, jadikan Ramadan ini lebih baik, bukan yang lalu jelek, tapi menjadi lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Ini cara mensyukurinya. Disebutkan la'alakum tattaqun. Dari puasa itu la'alakum tattaqun, bukan menciptakan orang yang tidak pernah salah, bukan menghasilkan orang yang selalu benar, karena tidak pernah akan terjadi manusia biasa benar terus tidak pernah salah. Hanya Rasulullah SAW yang dijamin benar terus. Tapi la'alakum tattaqun di sini, di ayat lain dijelaskan ciri-ciri orang takwa itu di antara tatkala kita berbuat dolim atau menyimpang dari ajaran Allah, zakarullah, cepat ingat sama Allah, fastaghfaru lidzunubihim, kemudian istighfar dan berhenti dari perbuatan dosa tersebut. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, sebagai takmir, mari kita mencoba memaksimumkan Ramadan ini. Masjid ini silakan dipakai secara maksimum. Belilah target bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kebetulan saat ini belum bisa baca Quran. Silakan tadarusnya dengan belajar baca Quran. Targetkanlah akhir Ramadan ini bisa baca Quran. Itu namanya takwa, peningkatan. Jadi targetkanlah yang sekarang ini kebetulan belum bisa baca Quran, maka daftar ke panitia untuk belajar baca Quran dan targetkan selama Ramadan, keluar Ramadan lancar membacanya. Nanti kita tinggalkan dengan tafsirnya. Nah, jadi ini harus punya targetnya. Di antaranya belajar baca Quran yang dilaksanakan setelah taraweh. Nah, agak malam sedikit lah gitu, agak malam sedikit. Yang kedua, targetkan juga merubah
paradigma hidup kita. Mungkin yang tadinya orientasi masih duniawi, kita coba banting setir. Kejarlah dunia, jangan dilepaskan, yang ditinggalkan. Carilah dunia untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Wabtagi fima atakallah daran akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kerajaan akhirat fima atakallah, dengan apa yang Allah berikan pada kita. Jadi cari dunia itu untuk apa? Untuk modal menggapai kebahagiaan akhirat. Insya Allah dunianya bahagia, akhirat pun bahagia. Itu merubah paradigma berpikir. Orang yang hanya ngejar akhirat insya Allah sama kebahagiaan seperti itu. Bahkan tidak akan melebihi kebahagiaan orang yang ngejar akhirat. Dunia akan dapat. Para sahabat sesuatu orang kaya raya. Kaya sekali. Tapi beliau berkorban untuk mencapai kebahagiaan akhirat dengan tidak pernah merasa susah di dunia. Nah, merubah paradigma itu. Dan hadir rahimakumullah mencoba mengempati orang lain itu susah. Lah dengan Ramadan kita lihat siang hari kalau ada orang yang puasa ngomong tidak lapar, jangan dipercayalah gitu. Orang puasa itu lapar. Masalahnya tersiksa atau tidak itu lain masalah, tapi lapar. Ada orang yang lapar tersiksa karena ngarep buka, sudah jam 2 ngarep buka terus kan gitu. Makanya kan ada ini jadwal imsakiyah ya. Nah, sekarang hampir setiap perusahaan menerbitkan jadwal imsakiyah. Saya yakin jadwal imsakiyah yang kita terima dengan berbagai macam waktu sing ditonton maghrib tos. Maghribe jam piro kan ini. Jadi yang tepat itu jadwal maghribiyah gini. Terus sama maghrib tol ya ini penting. Nah, tapi orang yang lapar dengan ikhlas, lapar, di sanalah pelajaran gitu. Betapa susahnya nahan lapar. Insya Allah masih lumayan mungkin bagi kita, walaupun lapar, kulkas penuh. Kartu di dompet renteng-renteng, kartu bank itu masalah ada isinya tidak walau alam, pokoknya kartu akhir karuan gitu. Masih lumayan, hati tentrem. Karena apa? Karena merasa yakin nanti bisa makan. Siangnya lapar, tapi yakin nanti bisa ketemu makan. Coba orang miskin, bukan 1 bulan laparnya, 12 bulan. Sambil tidak pernah bisa menjawab kapan bisa makan dan makan apa. Inilah mengempati seperti ini. Ulah rasa ingin membantu orang lain. Jadi keluar Ramadan itu lulus apa? Ingin selalu membantu orang lain. Maka latihan di bulan Ramadan ini. Jangan nabung untuk hari raya. Jangan mikir zakat mal. Tapi pikirlah zakat mal. Jangan pikir zakat tol, tapi zakat mal yang dipikir gitu. Kebanyakan justru yang pentingkan hari raya itu bukan Ramadan. Yang sekarang ini lah mulai marah ini, sodakoh, berlomba. Berapa besarnya tergantung pada kemampuannya masing-masing. Tapi semangatnya lebih dari di luar Ramadan. Nanti jadikanlah ini proses pembiasaan untuk memberi pada orang lain, proses pembiasaan. Nanti setelah Ramadan mudah-mudahan jadi biasa. Kalau biasa tidak berat. Wah, itu waktu pembiasaan memang berat. Memang berat. Ya kita berdoa lah, ada doanya. Jadi kalau ingin biasa sedekah ada doanya. Allahumma pakso gitu. Jadi doanya pingin cepat biasa sedekah, Allahumma pakso aja, Allahumma pakso gitu aja. Kalau nggak dipaksa nggak biasa, tidak logis. Kita masuk ke SPBU, BAK, bank air kecil, bank air berat di sana gitu, bayar 2.000, 5.000, nggak berasa berat. Dan merasa alhamdulillah anak SPBU walaupun bayar 2.000 kan, bayar 5.000. Tapi anehnya masuk masjid,
di sini BAK, mungkin BAB, kadang mandi, kadang wudhu gitu. Terus sholat di sini pakai AC gitu. Itu ada kota lewat aja kan gitu. Dirubah paradigma itu. Ayo sedekah, gitu. Ayo sedekah. Supaya nanti menjadi kebiasaan nolong orang lain. Ingat, pertolongan Allah turun tatkala kita nolong orang lain. Jadi kalau kita nolong orang lain bukan nolong dia, nolong kita sendiri. Bukan nolong orang lain, nolong kita. Tatkala kita pelit kepada orang lain, bukan pelit sama orang lain, pelit kepada diri kita sendiri. Nah, jadikanlah ini Ramadan ini sebagai tarbiyah di kita, merubah kebiasaan yang jelek jadi kebiasaan yang baik. Hadirin sekalian, tadi umumkan di Masjid Pangeran Diponegoro tarawehnya 334 dengan tidak menyalahkan yang tidak 334 ya. 443 ya. Oh, kayak 443. Jadi jangan sampai MPD ini berarti menyalahkan yang tidak 443. Di sini 443 dengan tidak menyalahkan yang tidak 443. Hanya pilihan di sini adalah 443. Karena mendiskusikan mau 11, 23, 21, energinya keluar, hasilnya nggak ada. Bukan hanya masalah ada Muhammadiyah, ada NU. Sebelum ada NU, sebelum ada Muhammadiyah, paham itu sudah ada. Perbedaan itu sudah ada. Jadi tidak perlu dipertentangkan. Hanya di sini melaksanakan taraweh dengan formasi 4 rakaat salam, 4 rakaat salam dan ditutup witir 3 rakaat salam. Dengan tidak menyalahkan orang lain. Jadi kalau menyalahkan orang lain itu yang keliru, menyalahkan orang lain. Yang salah itu siapa? Sing ora taraweh. Itu sing salah. Sing taraweh itu benar gitu. Nah, sing ora salat, ora taraweh baru salah gitu. Oleh karena itu, monggo kita makmurkan Ramadan ini yang hanya sangat terbatas sebulan, tidak lebih. Tidak boleh lebih. Hanya sebulan. Jangan ada hari-hari atau jam-jam yang mubazir, apalagi untuk maksiat. Hindari. Kalau kita dekat dengan orang yang selalu membawa maksiat, hindari orang itu. Supaya kita selamat. Itu aja gitu. Karena maneman hanya sebulan. Mari kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita, kekuatan, kemampuan dan kemauan untuk bisa memanfaatkan Ramadan ini semaksimal mungkin. Mudah-mudahan maghfirah Allah turun. Janji Allah lewat Rasulnya, Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Oleh karena itu, dosa vertikal pada Allah, insya Allah lewat bulan ini Allah hapus. Insya Allah, itu janji Allah. Tetapi dosa antar sesama nggak akan bisa. Maka itu kita juga saling memaafkan antara satu dengan lainnya supaya sempurna Ramadan, akhir Ramadan ini betul-betul dosa kita hilang dan kita menjadi ahli surga lewat pintu Ar-Rayyan sebagai pintu yang dibuat khusus untuk ahli puasa. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah, taufik inayah pada kita. Dan saya sudah pesan kepada imam di sini, jangan cepet-cepet. Namanya taraweh itu santai ya. Tapi juga jangan panjang-panjang. Nah, karena banyak jamaah yang sudah sepuh. Cepet banget ya rapi, panjang banget masalah karena variatif jamaahnya. Mungkin lah yang muda-muda masih bisa gitu. Yang sepuh-sepuh masalah. Penesin sepuh sing nombe suwe siti, waduh, coba sesuk ora mangkat trene apa nang MPD suwi. Padahal yang benar itu gitu santai berdoa gitu habis salam sampai berdoa gitu. Jadi sampai imamnya bahwa tidak cepat-cepat juga tidak panjang-panjang karena kekuatan jamaah di sini bervariasi antara satu dengan lainnya supaya semuanya bisa menikmati tarawih ini dengan penuh khusyuk, dengan penuh tumanina sehingga janji Allah pun dipenuhi akan kita peroleh. Tatkala kita surat malam ghufirallahu, Allah akan ngampuni lagi dosa-dosa kita. Mudah-mudahan
ada hikmah manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.